itu sunyi mencekam di rumah sakit anggrek. Hanya suara detak jam dinding di ruang jaga yang menemani Sinta. Seorang perawat shift malam yang baru bertugas minggu. Lorong-lorong rumah sakit tampak gelap dan dingin, berbeda jauh dengan ramainya siang hari. Bau obat yang bercampur dengan aroma antiseptik menusuk hidung, menciptakan suasana yang tidak nyaman. Sinta sedang memeriksa catatan pasien di ruang jaga, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari lorong ujung bangsal anak. Padahal bangsal itu kosong malam ini karena sedang dalam proses sterilisasi. Bulu kuduk Sinta berdiri. Ia mencoba menepis pikiran aneh-aneh. Mungkin itu hanya suara angin. Namun langkah kaki itu semakin mendekat. Terdengar jelas ketukan sepatu yang menyeret di lantai. Sinta memberanikan diri mengintip dari balik pintu ruang jaga. Lorong itu gelap, tetapi samar-samar ia melihat seliwet seorang anak kecil berdiri membelakanginya di ujung lorong. Anak itu tampak mengenakan piyama lusuh berwarna putih. "Halo?" sapa Sinta pelan. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Anak itu tetap berdiri membelakanginya. Tubuhnya tampak kaku. Sinta memberanikan diri melangkahkan keluar dari ruang jaga. Ia berjalan perlahan menuju ujung lorong. Semakin dekat, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika tinggal beberapa meter lagi, anak itu tiba-tiba menoleh. Sinta terkejut bukan main. Wajah anak itu pucat, pasi, dengan mata hitam legam tanpa pupil. Di sudut bibirnya tampak cairan merah kehitaman mengalir perlahan. Anak itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi runcing yang mengerikan. "Mencari ibuku." Suara anak itu serak dan berbisik, membuat jantung Sinta berdebar kencang. Seketika, lampu di lorong itu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Sinta merasakan sentuhan dingin di tangannya. Ia menjerit berusaha menarik tangannya, tetapi cengkraman itu terlalu kuat. Dalam kegelapan, ia mendengar suara cekikikan pelan yang semakin lama semakin keras. Dengan sekuat tenaga, Sinta berhasil melepaskan diri dan berlari kembali ke ruang jaga. Ia mengunci pintu dari dalam, napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba menghubungi satpam melalui telepon, tapi tidak ada jawaban. Suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu ruang jaga. Awalnya pelan, lalu semakin keras dan brutal. Sinta meringkuk ketakutan di sudut ruang, menutup telinganya rapat-rapat. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu di luar pintu, mengawasinya dengan tatapan kosong. Pagi harinya, ketika perawat si pagi datang, mereka menemukan Sinta tergeletak pingsan di sudut ruang jaga. Wajahnya pucat dan matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sejak malam itu, Sinta tidak pernah lagi mengambil shift malam di rumah sakit anggrek. Konon, arwah anak kecil itu mencari ibunya masih sering terlihat berkeliaran di lorong-lorong rumah sakit, terutama saat malam tiba. Beberapa pasien dan perawat lain juga mengaku pernah mendengar suara langkah kaki menyeret dan bisikan lirih di bangsal anak yang kosong.
Rumah sakit anggrek yang dulunya diharapkan menjadi tempat penyembuhan, kini menyimpan cerita yang kelam yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Malam semakin larut. Sinar rembulan yang pucat berusaha menembus kaca jendela ruang jaga. Namun gagal menembus kegelapan pekatnya yang menyelimuti lorong rumah sakit anggrek. Sinta meskipun sudah berusaha mengabaikan kejadian mengerikan beberapa waktu lalu, tetap merasakan sisa-sisa ketakutan yang mencekam di hatinya. Setiap suara gesekan kecil, setiap bayangan yang bergerak tertiup angin malam membuatnya berjengit ngeri. Setelah kejadian dengan penampakan anak kecil itu, Sinta tidak berani lagi keluar dari ruang jaga sendirian. Ia terus-menerus memeriksa layar monitor CCTV, mencari tanda-tanda aneh. Namun, semua tampak tenang, terlalu tenang malah. Keheningan ini justru terasa lebih mencekam, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di balik tabir kegelapan. Tiba-tiba, layar monitor yang menampilkan lorong bangsal anak berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia memperbesar tampilan layar. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya lorong-lorong kosong yang remang-remang. Namun beberapa saat kemudian, di ujung lorong muncul kembali seluruh anak kecil itu. Kali ini ia tidak hanya berdiri diam, tubuhnya bergerak perlahan, kepalanya miring ke samping, seolah sedang mengamati sesuatu yang tidak terlihat oleh kamera. Sinta mencoba menghubungi satpam lagi melalui radio panggilan. Suaranya tercepat. Satpam, tolong, ada sesuatu di bangsal anak di monitor CCTV. Tidak ada jawaban, hanya suara statis yang memekakan telinga. Takutan Sinta semakin memuncak ketika anak itu di layar monitor mulai berjalan perlahan menuju arah kamera. Langkahnya masih menyeret, tapi kali ini gerakannya lebih cepat dan lebih pasti. Wajahnya pucat, kini terlihat lebih jelas. Matanya yang hitam legam tampak menatap langsung ke arah kamera, seolah menembus layar dan melihat Sinta di ruang jaga. Tiba-tiba, layar monitor itu yang menampilkan lorong utama muncul bayangan lain. Kali ini bukan anak kecil, melainkan sosok tinggi kurus dengan gerakan patah-patah yang aneh. Sosok itu menyeret kakinya di lantai. Suaranya seperti tulang yang bergesekan. Ia berjalan menuju bangsal anak, seolah mengejar anak kecil itu. Sinta merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya membeku karena ketakutan. Ia terus menatap layar monitor dengan mata terbelalak, menyaksikan adegan mengerikan yang terjadi di lorong-lorong rumah sakit yang sunyi. Anak kecil itu di layar monitor kini sudah sangat dekat dengan kamera. Wajahnya yang mengerikan memenuhi layar. Senyum tipisnya kembali terlihat. Kali ini lebih lebar dan lebih mengancam. Tiba-tiba anak itu mengulurkan tangannya ke arah kamera. Jari-jarinya yang kurus dan pucat tampak bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Pada saat yang bersamaan, sosok tinggi kurus di lorong utama sudah mencapai pintu masuk bangsal anak. Ia berhenti sejenak, lalu dengan gerakan lambat dan mengerikan,
Ia menoleh ke arah kamera di lorong utama. Wajahnya tidak terlihat jelas dalam kegelapan, tetapi Sinta bisa merasakan tatapan dingin dan kosong yang menusuk jiwanya. Tiba-tiba, semua layar monitor mati serentak. Ruang jaga menjadi gelap gulita. Sinta menjadi tertahan. Air matanya mulai mengalir deras. Ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk di sekelilingnya, seolah ada sesuatu yang hadir bersamanya di ruangan itu. Di luar, lorong-lorong yang gelap, Sinta bisa mendengar suara-suara aneh, bisikan lirih yang tidak jelas maknanya. Suara langkah kaki menyeret yang semakin mendekat, dan suara cekikikan pelan yang dingin dan menusuk. Ia meringkuk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri, berharap mimpi buruk ini segera berakhir. Namun ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa malam ini belum berakhir. Kengerian di rumah sakit Anggrek baru saja dimulai, dan ia adalah satu-satunya saksi yang terperangkap di dalamnya. Suara pintu ruang jaga berdelik pelan, dan Sinta tahu mereka sudah menemukannya. Kegelapan menyelimutinya sepenuhnya, dan jeritan ketakutannya tertahan di tenggorokan. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang akan menolong. Di rumah sakit Anggrek, malam hanyalah awal dari kengerian abadi.